warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zidna bil ilmi wa Di situ jual di kos-kosan lah. Birahmatika ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa Rasulullah wasilatu wa anta la ya ilahi wa likal azim. Wa farrij ma'ana fi sirri wa asrari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira waj'al haqqa al-batil min al-batil kana zahuqan nazila min al-Qur'ani wa huwa shifaan wa rahmatul mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yang saya muliakan sahibul majlis, sahibul bait, Bapak Sis sekeluarga, yang saya muliakan Al-Habib Alwi sebagai pembina majelis ini, hadirin hadirat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang teguh insyaallah akan meningkatkan imun. Iman yang teguh insyaallah akan meningkatkan imun. Asal saja jangan dicampur dengan eman. Nah, kalau eman repot, tidak jadi imun. Tidak jadi imun, makan hati terus karena eman. Akhirnya tidak jadi imun, maka jatuh keblek. Di dalam kesempatan yang mulia ini kita telah mengawalinya dengan Ratibul Haddad, kemudian disambung dengan salawat ala Nabi yang sungguh luar biasa. Saya kemarin ditelepon oleh Pak Sis minta mengisi kajian pada malam hari ini dengan tema sedekah. Kemudian saya sampai di sini, Habib Alwi berbisik kepada saya, Habib, tolong sedikit diawali dengan faedah dan kisah tentang ratib. Jadi insyaallah dua-dua ini akan diakomodir. Kita mulai dengan ratib haddad dulu. Ratib artinya tertib. Ratib artinya tertib. Ini ratib adalah suatu amalan yang disusun oleh Sahibul Hadrah wal Maqam Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Qutb Asy-Syahir Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini ratib sungguh luar biasa. Ratib ini diminta oleh orang. Ada seseorang warga Syibam yang meminta kepada Habib Abdullah Haddad, mengeluh, curhat. Ya Habib, kami di daerah kami sudah mulai kemasukan aliran-aliran sesat. Tolonglah, berikanlah amalan kepada kami untuk kami baca sehingga aliran-aliran itu akan musnah atau menjadi penangkal bagi diri kami terhadap aliran-aliran sesat itu. Maka dibuatlah oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu satu. Alasan kedua, ada dari satu daerah datang lagi kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengeluh, curhat. Ya Habib, desa kami ini
sama perampok sudah dianggap sebagai ATM. Sebagai ATM. 3 bulan sekali dihampiri, habis bersih ayamnya, kambingnya, pokoknya habis bersih. Tolong Bang ya Habib, berikanlah amalan kepada kami yang sekiranya perampok itu kapok atau perampok itu tidak sampai menjarah harta benda kami. Kita tidak pernah menyimpan atau bisa memelihara binatang untuk kami melanjutkan hidup karena sering diambil, dirampas. Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad menyusun ratib ini. Ini susunan yang sungguh luar biasa tertibnya. Kalau diibaratkan makanan, ini 4 sehat 5 sempurna. Sudah tidak ada lagi, sudah lengkap. Dan setiap penyusunan antara amalan, bacaan dengan bacaan itu bukan asal nyusun, bukan asal ditempat-tempatkan begini kemudian begini, tetapi langsung konsultasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini saya tempatkan di mana? Ini ayat ini saya ditempatkan kemana? Bacaan ini saya tempatkan kemana? Ini sungguh luar biasa. Kalau pian mau tahu dia punya khasiatnya baca ratib haddad, banyak. Cuma Habib Abdullah bin Al-Haddad itu tidak senang akan karomah, tidak akan senang dibicarakan, dikisahkan tentang karomah beliau. Kalau karamah-karamah tentang amalan ini banyak hadirin. Saya kisahkan satu saja. Ada seorang yang sakti mandraguna, jauh betul. Dia setiap bulan itu pindah desa hanya untuk menjajal kesaktiannya. Ini salah satunya. Dia masuk rumah orang itu sudah tidak niat mengambil barang, sudah hanya cuma pelesir masuk keluar. Dengan jalan apa? Pokoknya angin bisa masuk, dia bisa masuk. Jadi patokannya di angin. Nah bagaimana orang di dalam rumah angin tidak bisa masuk? Mati lemas. Jadi setiap rumah itu tiap malam ditandai, dikasih kres. Rumah ini satu, besok ini, besok. Satu kampung kalau sudah dimasuki, pindah dia ke kampung lain. Hanya untuk menjajal ilmu. Dia datang ke satu kampung ini di daerah Hadramaut, semua kampung dimasuki. Ada satu rumah yang dikarikan, yang diakhirkan rumah itu, karena rumah itu didorong saja sudah ambil. Tapi karena sudah dia punya istiqamahnya harus semua rumah dimasuki, maka harus dia untuk pindah. Ini rumah terakhir, besok saya mau pindah ke daerah ini. Malamnya dia datang, sudah ditandai, sudah rumah terakhir, tidak datang. Kaget si Jagau ini, kaget. Sakti, orang sakti mandraguna ini kaget karena perubahan yang sungguh luar biasa. Rumah yang reot gubuk itu sudah berubah bentuk menjadi sebuah benteng. Nah itulah sehingga ratib itu gelarannya Hisnul Hasin. Apa? Hisnul Hasin, benteng yang kokoh. Heran-heran si Jagau ini, tak keliru, tak dikucek-kucek matanya, dikucek-kucek, ya tak keliru. Diurut lagi, besok saya balik lagi, pulang dia. Pagi hari dia datang lihat rumah itu, ya gubuk reot itu. Loh, kemarin itu malam itu berubah, kok bisa? Sesumbar langsung si Jagau ini. Kalau saya tidak bisa masuk rumah ini, maka saya akan berhenti jadi orang sakti. Saya akan buang semua ilmu-ilmu saya. Semua ilmunya akan dibuang. Gara-gara rumah gubuk ini, wah rumah, jangankan angin ribut masuk, bisa diangkat rumahnya semua. Besok malam dia datang lagi. Yang ditemui adalah benteng, sudah dari kiri, kanan, bawah, atas, tidak bisa, seperti tidak ada angin satu pun.
lubang jarum yang bisa masuk. Bagaimana keadaan orang di dalam penghuni rumah itu? Tambah bingung dia. Hari ketiga terakhir, sebagai janjinya dia kumpulkan, dia punya bala tentara. Jin Ifrit itu dikumpulkan. Hai teman-temanku, saya malam ini terakhir hubungan dengan pian-pian. Jikalau pian-pian kada bisa bantu ulun untuk masuk ke rumah itu. Wah, sudah. Grupnya datang, gengnya datang, semua malam terakhir. Dicoba mulai dari awal isya sampai azan subuh. Pas dengan azan Allahu Akbar, grupnya itu lari kocar-kacir. Lari panas, lari kocar-kacir. Tinggal si orang ini duduk lemah. Satu malam berusaha untuk masuk ke dalam rumah gubuk. Pas azan subuh berbunyi, orang ini sudah luluh hatinya. Berubah bentuk kembali rumah itu menjadi gubuk di depan mata dia. Allah, betapa kagetnya dia. Dia bilang, saya harus belajar sama orang ini. Apa amalannya? Apa ilmunya? Sehingga dia dilindungi benar, terlindung benar. Akhirnya habis subuh didatangi, diketok. Pagi tuan, loh, ada apa pagi-pagi kesini? Saya ini cerita, bolehkah saya masuk? Ya silakan masuk. Saya ini 3 malam berturut-turut mau masuk ke rumah sampean, mau masuk ke rumah pian. Hah? Orangnya kaget. Pintu saya ada ketok saja. Iya. Cuma niat saya lain, Pak. Niat saya ini, berkisah si orang ini kepada tuan rumah. Oh, begitu. Iya. Tapi saya tidak mampu. Saya datang ke sini ta'alluq sudah. Minta pian jadikan saya murid. Apa amalan pian? Sehingga kedikjayaan, kesaktian saya tiada berguna. Orang ini bilang, saya tidak punya amalan apa-apa, kecuali setiap habis maghrib saya membaca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah, saya setiap malam antara maghrib isya itu 3 ratib sekaligus. Jadi dari maghrib sampai isya ketemu habis ratib. Idrus, Atas, Haddad. Itu kalau pian sudah hafal, selesai. Paling enak, nikmat betul. Antara Abdullah ke Abdullah, antara Abdullah ke Abdullah yang jaraknya sekitar 70 meter, itu bisa gebul hajat. Kalau pian di Hadramaut itu, antara kuburan Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus ke Habib Abdullah bin Ali al-Haddad itu sekitar 70 meter. Semua yakin dan percaya bahwa di jalan itu setiap orang yang mengangkat tangan akan gebul hajat. Manzarahum bisidqi wanzar ilaihi mu'tadi kullu matlubuh tayassar. Seorang yang berziarah benar-benar dengan niat, hajatnya semua akan dikabulkan. Ini sungguh luar biasa ratib ini. Sampai ada anekdot tentang ratib ini. Ada orang yang meninggal. Dia ini punya rutinan istiqamah ratib. Pas orang pengantar pulang, dia dibangunkan. Mau datang petugas sensus, malaikat munkar wa nakir. Karena kebiasaannya itu baca ratib, langsung duduk baca ratib. Sampai di raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Muncul munkar wa nakir. Toleh munkar wa nakir. Ya apa? Belum ditanya sudah jawab. Sudah jawab. Buat apa? Balik. Balik, enggak jadi menerbukan dan
sudah langsung raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, balik ratib, dan masih banyak lagi. Cuma kan porsinya ini harus sedikit-sedikit. Tadi Habib Alwi, nah sekarang porsinya Pak Sis. Hadirin yang dirahmati Allah, bicara tentang sedekah ini saya takut benar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan seseorang itu menjalankan kebaikan kecuali dia memberikan apa yang dicintainya. Nah, ini yang berat. Banyak orang kan yang dicintai biar lihat banyak ulama-ulama jarang bicara tentang sedekah. Cuma ada satu ustadz yang bicara sedekah, buntutnya nipu. Ini berat betul. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini yang ditakutkan. Habib bicara tapi Habib tidak bisa melaksanakan, ini suatu hal yang berat di sisi Allah. Sedekah ini sungguh luar biasa. Banyak kisah yang sudah tersebar. Dan ini sedekah ini yaitu tadi pertarungan antara iman dan iman. Antara iman dan iman. Orang yang bersedekah itu adalah orang yang imannya mengalahkan iman. Tapi orang yang tidak bersedekah itu imannya mengalahkan iman. Padahal setiap sedekah itu, maka sedekah akan mengatakan orang ini pintar banget. Barang yang sedikit menjadi banyak dengan sedekah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nagasa malun min sadaqah bal yazdad. Tidak akanlah berkurang harta yang disedekahkan, malahan bertambah. Para habaib itu kalau riziknya sudah mulai seret, sudah tahu caranya. Apa? Pancing. Kita bungul mau mancing ikan kakap, umpannya cacing. Di mana ikan kakap mau makan cacing? Ikannya kakap cari umpan udang yang enak-enak, ya, yang hidup-hidup supaya dapat. Cacing ya mancing itu, belut itu. Nah, tidak bisa mancing kakap. Jadi mau memancing rizki yang besar itu dengan sedekah. Itu mestinya hukum ekonomi itu. Hukum ekonomi itu sudah diajarkan di Islam apa? Dengan modal yang sedikit berharap untung yang besar. Tapi keluarkan dulu modalnya. Modalnya itu dikeluarkan. Modalnya ditahan. Ya, bagaimana bisa dapat besar? Kecil saja tidak dipercaya, apalagi besar. Ini di pian kalau bersedekah itu jangan pian anggap dari pian. Pian anggap itu dari Allah yang mempercayakan pian ngurusi hamba Allah, ngurusi rizik hamba Allah, ngurusi rizik daripada keluarganya Allah. Jadi kalau ada seseorang yang biasa bersedekah karena ada selisih paham dengan orang yang disedekahi, kapok, aku tidak mau sedekah lagi buat pian. Nah, hati-hati. Yang rugi bukan orangnya itu, tapi orang yang bersedekah. Jangan-jangan pianlah yang sudah tidak dipercaya oleh Allah untuk ngurusi rizki. Biasanya jadi distributor, sudah tidak jadi distributor, kan rugi. Tidak akan mendapat untung, tidak akan mendapat kepercayaan. Jadi pertama, orang yang sedekah yakin, hakul yakin,
akan ditambah. Tidak ada kisahnya orang miskin karena sedekah. Ini Rasulullah yang bilang, mana gasa, tidak berkurang, tidak akan pernah berkurang. Malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Bal yazdad, bahkan bertambahnya 3 kali. Sampai 3 kali double bertambahnya. Itu kalau mulai riziknya seret-seret, coba cari pancingannya. Pian saja air sumur bor itu mau keluar, pian pancing, harus pancing dulu. Wah, nggak pancing diludahi gitu. Ya nggak bisa keluar. Diludahi itu, ya harus pancing dengan satu gayung begitu. Kelodok baru pancing. Itu yang pertama. Ini sedekah secara umum. Kalau mau dilihat kisahnya, oh luar biasa. Yang kedua daripada sedekah ini, sedekah akan bilang, wah pintar benar orang ini. Dari yang fana menjadi yang baga. Yang mestinya harta ini fana, hilang tanpa bekas, akan menjadi harta yang tersimpan, kanzus, penyimpanan. Ada seorang ibu yang suka bersedekah, ditanya oleh pian ini, kok suka sedekah? Pian tidak sayang tak sama harta pian? Loh, karena sayangnya inilah aku sedekah. Karena sayang itulah aku sedekah. Aku transfer dulu di BCA. BC, Bank Sentral Akhirat. Jangan BCA di sini ya. BCA di sini belum tentu milik pian. Terus pian out mendadak, siapa yang punya? Ahli BCA sana, Bank Sentral Akhirat, ditransfer dulu. Ini sesuai dengan apa yang Rasulullah gambarkan. Idza mata ibni Adam in qatalahu amaluhu illa min salas, sadaqah jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Jika meninggal anak cucu Adam, terputus amal kecuali sedekah jariyah. Nah ini mengalir terus karena sudah investasi, dia tinggal ambil dividennya saja, keuntungan terus dan tidak terputus. Di madrasahkah, di sekolahkah, di masjidkah, terus sampai kepada ustadz, kepada ulama pun tetap itu jalan. Jangan pian kira tidak jalan itu. Ustadznya sudah habis makan, sudah dibelanjai 1 juta umpama. Lalu jalan terus itu. Dimakan kan jadi tenaga, jadi daging. Sama dengan ustadz yang makan barang haram, hati-hati. Daging yang timbul dari barang haram pasti akan dibakar. Ustadz tim sukses. Iya, sekarang ustadz itu banyak kurang yakin. Kadang-kadang ustadz itu musuhan dengan ustadz. Loh iya, kenapa kok musuhan dengan ustadz? Iya, rebutan umat. Ujung-ujungnya duit, amplop. Semakin banyak umat, kan semakin banyak ceperan. Nah itu buntut. Dia tidak yakin bahwa Allah telah menjatahkan dia. Dari umur 4 bulan di dalam kandungan sudah ada jatah. Jatah itu tidak akan habis. Kau tidak akan mati kalau jatahmu belum habis. Itu sudah. Jadi kalau umpama minta bantuan 1 miliar terus keluarnya 100 juta, terima saja daripada nanti 1 miliar keluar terus mati.
Jatahnya sudah habis. Proposalnya 1,7 miliar, keluarnya 200 juta, terima saja. Daripada keluar 1,7 miliar terus mati, aduh, buat apa? Nah itu saya berpikir sampai di situ. Ini saya proposalnya 1,7 miliar, keluarnya 200 juta, terima saja. Habib punya jatah, Habib punya harga cuma 200 juta, ya terima saja. Berpikirnya apa? Daripada saya keluar 1,7 miliar, jatah saya habis, langsung mati. Nah ini hadirin, ada apa kita mau rebutan magam, mau rebutan kedudukan, mau rebutan alimul alama di muka, buat apa? Buat apa? Yang dicari adalah ridhonya Allah, bukan pandangan manusia. Bukan pandangan manusia, pandangan Allah, ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridha, yang lain minggir. Nah, itu. Jadi cuma banyak di sini ya begitu. Banyak yang dicari rebutan umat, rebutan ini, rebutan buat apa? Ujung-ujungnya duit, UUD. Padahal kita kalau punya ilmu yakin pembagian itu sudah ada. Kalau sudah ada pembagian, sudah ada jaminan, kenapa jadi rebutan? Harus benci, tidak senang sama ustadz ini karena ustadz ini majelisnya besar, karena ustadz ini umatnya banyak. Buat apa tidak senang begitu? Itu merusak hati, tempat pandangannya Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan iman. Betul. Wah, pintar banar orang ini. Dari yang fana dengan sedekah dia menjadikan itu baga, menjadikan kekal. Sehingga pernah ada satu kisah, seseorang ibu melapor kepada baginda Nabi SAW tentang keadaan nazaknya suaminya. Ya Rasulullah, bagaimana nasib suamiku? Kenapa Bu? Iya, dalam keadaan nazak mau meninggal dunia. Dia ngomong terus, aduhai, kenapa tidak lebih jauh? Aduhai, kenapa tidak yang baru? Aduhai, kenapa tidak seluruhnya? Rasulullah meminta informasi daripada malaikat. Ya malaikat, masalah apa sampai suami orang ini mau meninggal dunia ngomong begini? Tidak nyebut Allah, tapi nyebut wahai, kenapa? Ada penyesalan. Akhirnya informasi ini muncul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kekasihku, kata Jibril alaihissalam, ketahuilah suami orang ini adalah orang yang saleh. Mau meninggal dia diperlihatkan tentang amalnya. Ini penting nih. Amalnya yang pertama adalah dia pada satu kesempatan mengantarkan orang buta, menuntun orang buta menyeberangi jalan menuju masjid. Mau meninggal diperlihatkan tentang ganjaran yang dia terima, dia menyesal. Kenapa cuma menyeberangkan jalan? Kenapa tidak jauh sampai di masjid? Cuma nyebrang tok. Kalau jauh kan ganjarannya yang diterima. Menyesal dia. Satu. Yang kedua, kenapa bukan yang baru dia ke masjid? Hadirin, di tengah jalan subuh hari musim dingin, dilihat orang kedinginan, dibuka mantel. Mantelnya ada dua, satu yang lama, satu yang baru di dalam, didobel gini, dikasih mantel yang lama.
Dilihat ganjaran yang dia terima luar biasa. Aduhai menyesal, kenapa bukan yang baru yang saya kasihkan kepadanya? Masya Allah. Kenapa bukan yang baru? Dan yang terakhir dia bilang, kenapa bukan semuanya? Satu waktu dia sedang makan roti, ada orang pengemis tua, saya minta roti, saya belum makan 2 hari. Dibagi 2, dia juga kelaparan ini, dibagi 2. Demi amalan ini dia melihat ganjaran yang diberikan, dia menyesal, kenapa tidak seluruhnya saya kasih? Jadi dikatakan bahwa tidak ada yang ingin dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia jika dibangkitkan kecuali bersedekah, bukan salat, bukan apa, tetapi sedekah ini. Jadi kalau umpama ada orang yang dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak, sejam 2 jam saja. Apa yang dia lakukan? Bukan salat, bukan apa-apa, sedekah. Karena waktu hidup eman, eman, bukan iman. Orang sedekah ini pertarungan. Kadang-kadang di mukanya loman, di belakang eman. Maksudnya bapaknya ini loman, ibunya wah sudah celaka 15. Tidak satu setel, tidak satu setel. Ini repot loh, repot. Abahnya iman, loman, ibunya wah, radio rusak. Atau bapaknya eman. Ini kan yang seperti kisah. Ada seorang suami istri yang sedang makan di meja makan, kemudian pengemis lewat. Istri tak tega melihat orang mengemis mengiba-iba meminta, langsung diambil makanan dikasih. Wah, ngamuk benar si suami, langsung cerai. Kejam betul ya, langsung cerai. Akhirnya dunia wa bulatan wa gampang putaran. Dunia bulat dan gampang berputar. Ada orang sekarang di bawah, jangan khawatir, besok bisa jadi di atas. Yang di atas jangan semena-mena, jangan GR gede rumongso, besok-besok bisa turun. Terjadi terbalik, hancur usahanya, jadi pengemis, datang dari rumah ke rumah si suami ini, ketok pintu, tuan saya belum makan 3 hari ini. Dibuka sama istri, kasihkan. Suaminya bilang, kasihkan bu. Tak taunya istrinya, bekas istrinya mantan. Loh, yang suaminya siapa? Yang mantan juga, mantan orang miskin tadi. Subhanallah. Kayak di film-film, kayak di sinetron, tapi kuasanya Allah ini luar biasa. Ini yang terjadi. Rasulullah berpesan, jadikan sedekah itu obat. Ada orang sakit, belikan beras 1 karung bagi. Itu obat sudah. Obat buat orang sakit itu imunnya adalah sedekah. Yang ketiga, pintar benar katanya sedekah ini. Dulu dia menjaga saya, sekarang saya yang menjaga dia. Jadi dengan sedekah itu, sedekahlah yang akan menjaga kita. Seperti pernah kejadian ada seorang ibu yang mau memasukkan roti di mulut, dia juga pengemis muncul. Tuan, tidak jadi masukkan ke mulut, diberikan kepada pengemis. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian? Menangis-nangis ibu, berdoa, ya Allah, anakku digondol serigala.
anaknya bayi digondol serigala, mau diemplok sudah. Allah mengutus ya malaikat, tarik itu dari mulutnya. Anaknya diselamatkan oleh Allah lewat malaikat. Kenapa? Karena makanan yang mau masuk ke mulut dikeluarkan untuk orang miskin. Kisah ini juga seperti kisah yang terjadi pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Burung mengadu curhat kepada Sulaiman, ya Sulaiman, ada umatmu satu itu keterlaluan, saya ini tidak bisa bereproduksi, tidak bisa menghasilkan keturunan, setiap saya bertelur mesti diambil. Tolong Pak, ya apa caranya supaya saya ini punya telur aman dari orang itu? Gampang, Sulaiman bilang, ini tak suruh jin yang jaga. Jadi orang itu pas naik ambil, cekik jin. Terlalu itu dolim betul. Kayak orang sarang burung gitu ya. Burung mau telur diambil sarangnya, nah bingung burungnya. Habib dulu pelihara burung jadi tahu cara ngambilnya ya. Ada yang namanya rampasan, ada yang namanya buang telur, ada yang namanya tetasan. Nah itu, jadi dolim disuruh sama Habib Lutfi, lepas, jangan kerja sarang burung lagi. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari kemudian disuruh jaga sama Nabi Allah Sulaiman, jin jaga itu sarang burung itu. Bertelur lagi, diwanti-wanti lagi, awas jangan sampai naik hadirin. Anaknya mereka-reka, Pak, aku minta telur burung itu, kelihatan burung bertelur, wah minta. Namanya anak mereka-reka, naik si orang. Jin dari atas, nah tunggu kau ya, nah jinnya sudah siap. Jadi kalau mau jalan-jalan ke hutan, sedekah dulu, dicekik jin di hutan. Iya. Masuk tambang, masuk apa, sedekah dulu, dicekik sama jin. Cerita perkara. Kebetulan ada orang pengemis lewat, Tuan minta sedekah, minta makan. Akhirnya dia bilang, nak, ambil bapak punya sisa apa nih, roti itu, kasihkan. Langsung kasih. Sampai di atas diambil telur enak-enak. Bingung si burung, datang lihat telurnya tidak ada. Wah, Nabi Allah Sulaiman bagaimana otoritasnya ini? Telur saya hilang lagi, mengadu. Panggil si jin. Jin menghadap jin sama Nabi Sulaiman. Tugas satpamnya bagaimana? Tugas satpamnya, ya Nabi Allah Sulaiman, bagaimana saya bisa bergerak? Orangnya mau saya cekik, saya dicekik sama malaikat dulu. Lah, tidak bisa, sudah aman. Dicekik sama malaikat berkat sadar. Didakil bala, dihindarkan dari bala berkat sadar. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sungguh luar biasa ini sedekah ini. Cuma ya takut-takut juga kita bicara sedekah kalau kita tidak bisa sedekah. Ada satu kisah lucu, kiai bicara tentang sedekah, membawa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kebaikan pada seseorang jika orang itu tidak menyedekahkan, memberikan hal yang paling dicintai. Ada santri yang betik, santri yang nakal, kesengsem sama bunyai, istri keempat daripada kiai ini. Kiainya sudah dapat 4. Kalau satu namanya takwa, takut sama yang tua. Kalau 2 namanya karomah, karo-karo satu rumah. Yang ketiga namanya istiqamah. Wah, istri 3 seumah. Yang 4 namanya Fatma. Iya, Fatma itu. Iya, cepat di rumah. Aduh, itu bikin pusing. Bahaya. Jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Kalau
posisinya gizi tidak mencukupi, jangan coba-coba. Pengeluaran dengan pemasukan tidak seimbang, dipeloroti. Ada saya punya teman, belum dilanjutkan, saya punya teman di Pasuruan, itu istri 3 satu rumah, beda kamar, cuma main lirik-lirikan tiap pagi. Kalau kelihatan yang satu kamar A-nya itu rambutnya basah, B-nya ngancam, nanti malam aku juga harus basah. Jadi seminggu itu muter begini, lah pemasukan gizi suami ini tidak sesuai dengan pengeluaran. Ya, mengecil begini, kesedot. Istiqomah. Iya, khairun min alfi karamah. Istiqomah. Mengecil, Habib tidak bohong loh. Habib pakai udeng-udeng bolang ini. Habib ngomong itu tidak bohong. 3 rusak ini orang. Mau saya sebut namanya tidak enak, tapi memang benar. Jadi ulama itu tidak boleh berkata dusta. Ada saya punya istri ngomong saya, kamu ini sudah mulai kawin dua, sudah mulai pintar berdusta. Hati-hati omonganmu. Aku lebih baik kehilangan istri daripada berdusta. Itu prinsip saya. Lebih baik saya kehilangan istri daripada berdusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya berbohong itu akan menuju kepada kejelekan, kejelekan menuju kepada neraka. Barang siapa yang sering berbohong akan disebut sebagai kadzdzaba, Pinocchio. Untung saja tidak hidungnya bertambah mancung. Kadzdzaba, Musailamah al-Kadzdzaba, nabi palsu. Itu kadzdzaba itu berbohong. Itu bagaimana dia berbohong? Orang berbohong itu berbohong untuk dirinya sendiri, berbohong kepada orang lain, berbohong kepada Allah. Bisakah dia berbohong kepada Allah? Jadi tiga kesalahan yang dia buat. Untuk dirinya sendiri zalim, untuk orang lain, untuk Allah. Masa bisa? Orang berbohong ini orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman, tidak jujur ini orang. Jadi prinsip saya lebih baik kehilangan istri daripada berbohong. Istri. Kalau satu is one, 2 is two, 3 is nah, lebih baik kehilangan istri daripada berbohong. Bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi pentingnya sedekah itu sungguh luar biasa. Akan timbul penyesalan orang yang tidak bersedekah. Biasanya ustadz begitu. Dan lihat 1000 ustadz yang di masjid Jumatan, mungkin 1-2 tok yang isi celengan. Lo jujur, ayo lihat datangi masjid diinceng dari jauh. Celengan itu lewat ustadz, isi enggak? Kalau isi, ustadz bujuran ini. Ini kenyataan. Apalagi ustadznya jadi khatib pada saat itu. Ayah, jujur loh. Pakai gamis panjang, duitnya di apa? Di sabu. Nggak bisa buka sabu kan gitu. Aduh, lewat aja. Lewat. Khatib tersinggung, Habib buka rahasia kita ini. Bujur, coba pian perhatikan Jumatan, Jumatan di masjid-masjid yang ini ada ustaz ini, ada guru ini, ada Habib ini. Lihat, perhatikan celengan lewat. Berhenti enggak celengan itu?
Bagaimana kita mengajari orang sedekah, kita sendiri luput. Jadi itu hal yang paling takut bicara sedekah ini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, tadi Habib kembali kepada urusan kiai yang punya istri ayu tadi, istri yang keempat. Masih ting-ting, bukan tong-tong. Kalau yang sudah ini tong-tong, ini ting-ting. Ada santri nakal, santri sudah besar, sudah 20 lebih. Makan sate terus, hasrat timbul. Sate kambing terus ya, undangannya terusan. Timbul. Kiainya cerita tentang tafsir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Datang dia menghadap kiai. Assalamualaikum Yai. Saya tertarik benar dengan pengajian pian tadi Yai. Ampun maaf, minta ridho, minta halal. Oh, pokoknya minta semua sudah. Minta terakhir minta istri. Apa datang ke sini? Apa nih Yai? Katanya Yai tadi tidak akan timbul kebaikan kecuali memberikan apa yang dicintainya. Saya datang ke sini ingin membuktikan. Bujurkah Yai? Dia itu benar. Dia mau minta apa? Uang apa? Ini saya akan tuh. Enggak. Saya ini sudah umur 20 lebih Yai, mencari jodoh. Saya lihat istri Yai, Masya Allah, timbul gerak di hati Yai. Enggak jantungan Yai, kurang ajar santri ini. Bahaya. Punya aku dilirik juga. Rusak ini. Ya apa, tapi karena Yainya bikin pengajian yang semacam itu, mau ndak mau, biar berat-berat hati, ya terpaksa. Tapi Yai kasih apa nih? Kasih waktu. Boleh. Saya akan menceraikan sampai iddah dan kau akan memilikinya, tapi syaratnya kau 40 hari 5 waktu harus di belakang takbir imam. 40 hari 5 waktu harus di belakang takbir Dia tidak tidur di pondok, tidur di musola. Pikirnya satu waktu luput, lepas sudah, lepas. Tidur di pondok. Kalau malam tidur di apa nih? Di muka pintunya pondok. Jadi pas buka pintu itu kan dilangkahi kan bisa masuk. Sampai begitu sudah, hasratnya luar biasa. Aduh, dia punya ini bahaya. Dandannya terlalu apa nih? Menggugah itu. Berjalan dari waktu ke waktu. Pikirannya nggak mungkin anak yang model begini. Paling seminggu tuh geblak sudah. Luput satu waktu, batal. Perjanjian sudah, hitam atas putih. Satu waktu luput, batal. Subhanallah. Berjalan sampai hari ke-30, mulai dak duk. Ya iya, ini luar biasa. Hari ke-35 tambah ini. Wah, mulai darah tinggi, mulai kumat, tensi sana naik 120 tensi. Kenapa saya punya darah tinggi mulai naik ini? Dah taunya mikirnya Bunyai yang ting-ting tadi itu. Wah, bahaya ini. Gimana aku kelakianku ini kalau sampai orang tahu bahwa istriku diambil sama muridku. Hari ke-38, 2 hari lagi, aduh sudah tidak muncul di musala kiainya, kepikiran. Tidak muncul di musala, kepikiran. Si santri sudah tunggu di musala, ya itu tidak keluar ini. Jadi kalau saya jalan ke WC terus Yai muncul, luput lagi, dihadang. Pokoknya akhirnya Yai keluar seperti ayam, seperti apa? Harimau luwe gitu, harimau gonta-gantai. Kenapa Yai? Sakit Yai? Enggak. Sakit hati dia ya. Sakit hati yang tinggal 2 hari. Subhanallah. Hari ke-39 malamnya itu mimpi, tidur di masjid, anak muda itu mimpi didatangi sama bidadari. Lihat bidadari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lihat model bidadari begitu.
saya datang ke sini untuk memperkenalkan diri. Saya ini calon istrimu. Orang yang salat 40 hari berturut-turut tanpa luput daripada takbir imam, itu sudah ada jaminan istri bidadari. Aku datang memperkenalkan diri, huril ain, aku calon istrimu di surga. Pas lihat bidadari, bunyai nomor 1001 di belakang ya. Nah, ada sudah pleng, blank sudah hitam. Sudah rasanya mau lihat bunyai mau muntah. Kena yang kimis-kimis itu terus kena yang kentut bau itu. Iya. Itu kan casingnya tuh kimis-kimis, isinya kentut. Langsung si kiainya masih tetap khawatir, nggak tahu ceritanya kiai ini. Kiainya nggak tahu, duduk ser terus ini. Allahu Akbar. Hari ke-40 subuh sesuai dengan perjanjian. Wah, tambah bingung kiai. Allah. Iya, mau jalan terus, ya apa, ndak jalan terus, ini kewajiban sudah. Hari ke-40, mau ndak mau harus jalan. Tambah sergap si anak muda, tambah celaka sudah sih. Padahal sergapnya anak muda karena melihat bidadari, bukan urusan bunyai lagi, sudah hilang, tapi tambah ketakutan loh. Didatangi bidadari untuk memperkenalkan diri, subuhnya tambah sergap, wah. Tambah jam 3 sudah ada di kasihan kiainya. Akhirnya habis wiritan wiritan lama sampai matahari muncul itu. Ya, perjanjiannya harus ditandatangani nih. Serah terima jabatan sudah. Ikut si santri ke rumahnya kiainya. Senyum sana senyum sini sih, wah kurang ajar ini santri, nggak berkah ilmumu, dalam hatinya kiai ya, tidak berkah ilmumu, malati kau, katulahan kau, dalam hatinya ya, dalam hati katulahan, masa istrinya guru dilirik, sudah segala macam, tapi di hati saja tidak bisa ngomong, ya salah dia sendiri. Gara-gara tadi bukan tafsir, iya, ada tafsir ngomong sedekah, ini yang disedekahinya istri yang disedekah. Akhirnya sampai di sini terus dikeluarkan sesuai dengan perjanjian kita. Ini saya serahkan. Oh tidak ya, saya tidak butuh lagi sama bunyai. Tidak butuh lagi saya. Saya sudah dapat jaminan dari Allah. Huril Ain telah datang memperkenalkan diri. Terima kasih Yai. Untung 40 hari. Jadi kalau kalian kepingin didatangi bidadari 40 hari, nah, coba aja. Habib bohong enggak? Kalau Habib bohong datangi rumah Habib dilempari batu. Asal 40 hari tidak boleh lepas dari takbirnya imam. Seminggu coba loh, coba. Pian coba loh. Kalau Habib ini tidak berani sudah, berani coba. Sudah tiga. Aduh istri tadi itu tidak berani sudah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sekilas daripada manfaatnya sedekah. Luar biasa sedekah ini. Cuma yaitu antara iman dan iman. Orang mau keluarkan ini. Apalagi dalam keadaan sehat, jangan tunggu sakit baru sedekah, tunggu ini jangan, dibiasakan. Apa nih, orang bersedekah itu bukan datang dengan sendirinya, tapi pertarungan yang tadi Habib bilang. Kadang-kadang yang depan loman, yang belakang seret ini. Suami istri pun juga begitu, ada yang istri loman, suaminya seret, istrinya seret, suaminya loman. Tapi alhamdulillah kalau suami dengan istri itu satu klub,
tumbuh oleh tutup. Nah, itu pas, luar biasa. Sama-sama menuju ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita seberataan mendapat keluarga yang tidak eman, tapi keluarga yang penuh dengan keimanan. Ingat, iman itu akan memunculkan imun. Jangan sampai eman, sebab kalau eman bisa bahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lahu wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم.